Semuanya, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian KDRT. Apa sih KDRT itu? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT merupakan suatu perbuatan terhadap seseorang, terutama terhadap perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut, serta pemaksaan yang terjadi dalam rumah tangga. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari 4 bentuk, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Nah, selanjutnya materi tentang tinjauan hukum KDRT pada suami. Landasan yuridis dalam bertindak untuk mendapatkan perlindungan bagi suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu terdapat dalam yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya yang bersifat sementara maupun perintah perlindungan dari pengadilan. Pemulihan terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan demi kepentingannya, di mana suami yang menjadi korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, serta pembimbing rohani. Tinjauan hukum KDRT pada istri. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu tujuan pembentukan undang-undang ini yaitu untuk mendapatkan perlindungan bagi para korban KDRT, yang kebanyakan adalah perempuan. Mengenai perlindungan bagi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga bisa dilihat dalam pasal 16 sampai 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Yang kedua, KUHP. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini, KDRT diproses dan disamakan dengan tindak pidana KUHP. Contohnya saja mengenai kekerasan fisik yang disamakan dengan pasal penganiayaan yang terdapat dalam pasal 351 sampai 356 KUHP, dan kekerasan fisikis disamakan dengan penghinaan yang diatur dalam pasal 310 sampai 321 KUHP. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuan dari perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang ini yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya KDRT pada istri, berarti suami tidak lagi memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat 1, di mana suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Dalam pasal 16 dijelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dari KDRT di mana negara wajib memberikan peraturan untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan
hukum kekeluargaan atas persamaan antara pria dan wanita. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ada beberapa pasal yang dijadikan landasan sebagai jaminan hak bagi perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari KDRT. Contohnya saja, pasal 3 ayat 2 bahwa setiap orang, yaitu perempuan, berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil dan KDRT yang diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Ketika seorang istri menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya, maka ia berhak mendapatkan perlindungan. Di antara hak perlindungan tersebut diatur dalam pasal 5 ayat 1. Yang ketujuh, tentang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban KDRT. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang efek psikologis hukum KDRT pada pasangan. KDRT terjadi banyak di tengah masyarakat dan di tengah keluarga, yang faktor penyebabnya adalah ekonomi, perselingkuhan yang menjadi penyebab dari terjadinya KDRT. Dari terjadinya KDRT pasti adanya korban, baik itu suami maupun istri dan anak-anak yang menjadi korbannya. Ada beberapa dampak atau efek yang timbul ketika terjadinya KDRT. Yang pertama, akan merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada dan terus terbayang bila melihat kasus yang mirip atau sering melamun, murung, mudah menangis dan sulit tidur. Yang kedua, hilangnya rasa percaya diri untuk bertindak, merasa tidak berdaya. Yang ketiga, hilangnya minat untuk merawat diri dan tidak teratur pola hidupnya. Yang keempat, kurangnya konsentrasi seseorang dalam melakukan perbuatan atau dia akan cenderung ceroboh. Yang kelima, rendahnya percaya diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang dia miliki. Yang keenam, orang yang menjadi korban dari KDRT dominan pendiam, enggan untuk mengobrol, selalu murung dan mengurung diri di kamar. Yang ketujuh, hilangnya keberanian dalam berpendapat dan bertindak. Dan yang kesembilan itu, yang kedelapan itu selalu merasa kebingungan dan mudah lupa. Yang kesembilan, sering menyakiti diri sendiri dan melakukan percobaan untuk bunuh diri. Yang ke-10 adalah berperilaku berlebihan dan tidak lazim, cenderung sulit mengendalikan dirinya. Yang ke-11, agresif menjadi karakter yang temperamen dan emosi kasar dan berbicara maupun bertindak. Ini merupakan dampak yang akan terjadi ketika seseorang melakukan KDRT. Baik, sekian penjelasan dari saya.